Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Tentunya baik kan? Selamat datang di acara kami Bincang Santai. Dan kali ini kami akan membawakan talk show bertema inovasi anak bangsa, menggunakan topik pembicaraan inovasi e-commerce yang salah satu terbesar di Asia Tenggara, yaitu Tokopedia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Hartanto Nugroho dari kelas 8F. Saya sebagai host yang memandu acara talk show kali ini. Dan ada 3 narasumber lainnya, yaitu Priscilia Alfianita Septiarini sebagai narasumber 1 sekaligus ketua kelompok. Lalu ada Narasi Mamurti dan Emanuela Malaika Skarpnastika sebagai narasumber 2, 3 sekaligus anggota kelompok ini gitu. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, kali ini kita akan memulai dengan mengenali apa sih itu inovasi dan sejahtera. Untuk inovasi sendiri, inovasi adalah sebuah proses untuk mematangkan dan mengembangkan sebuah pokok ide. Pokok ide ini nanti bisa menghasilkan suatu produk atau jasa. Nah, produk atau jasa ini nantinya bisa memajukan, menyejahterakan, dan memudahkan penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk berinovasi sendiri, kita harus memiliki ilmu pengetahuan, penguasaan akan teknologi, dan juga mengenali budaya atau kebiasaan masyarakat. Nah, inovasi ini sendiri juga merupakan suatu hal yang baru dalam masyarakat. Nah, ketika masyarakat nanti sudah bisa beradaptasi, nantinya semua orang, semua masyarakat itu bisa melihat cara baru untuk melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kalau untuk sejahtera sendiri, menurutmu gimana, Risa? Menurutku, sejahtera adalah kondisi masyarakat yang lebih baik dan makmur, sehingga terbentuklah kondisi ideal yang sehat, damai, dan makmur. Nah, ternyata inovasi dengan kesejahteraan masyarakat ini saling terhubung atau saling terkait. Inovasi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat karena produk atau jasa yang kita hasilkan dari inovasi membuat kondisi masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Inovasi juga akan memudahkan para penggunanya yang membuat masyarakat atau penggunanya menjadi sejahtera. Inilah mengapa kesejahteraan masyarakat dan inovasi saling terhubung dan saling terkait. Sekarang sebutkan salah satu inovasi dari masyarakat asli Indonesia yang bisa menyejahterakan masyarakat. Salah satu inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia adalah Tokopedia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 2009. Sekarang, Tokopedia sudah menjadi salah satu unicorn paling berpengaruh di Asia Tenggara dan menjadi salah satu marketplace yang sering dikunjungi banyak masyarakat Indonesia. Ternyata Tokopedia merupakan salah satu unicorn yang paling berpengaruh ya di Asia Tenggara. Tetapi sebenarnya ada masalah di balik Tokopedia dan inovasi tersebut. Masalah itu terjadi entah dari awal hingga saat ini Tokopedia berdiri. Yang pertama, saat ingin membangun dan mengembangkan Tokopedia, William Tanuwijaya, CEO Tokopedia, sangat sulit untuk mencari modal yang besar, sehingga William harus mencari investor-investor untuk berinvestasi dan memberikan modal padanya. Namun karena melihat latar belakang William yang dirasa kurang pas, sejumlah orang dan sejumlah investor meragukan kesuksesan dari inovasi William ini, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan orang yang mau berinvestasi atau memberikan modal padanya. Nah, selain masalah kekurangan modal ini, apa sih masalah-masalah lain? Prisa, narasumber lain bisa menjawab? Ada dong. Dari sudut bahasa nih, ternyata bahasa Inggris William sedikit kurang. Padahal, investor yang memberikan mereka suntikan dana berasal dari luar negeri. Maka dari itu, di sini bahasa Inggris sangatlah penting untuk bisnis dan masa depan. Dari sudut pandang masyarakat, Tokopedia ternyata pernah mengalami krisis kepercayaan masyarakat dikarenakan 91 juta data pengguna Tokopedia bocor dan diperjualbelikan di pasar gelap. Dari sudut pandang teknologinya,
Ternyata banyak orang tua yang susah beradaptasi dengan inovasi dan teknologi Tokopedia yang mengakibatkan orang tua yang gagap teknologi susah untuk menggunakan aplikasi Tokopedia. Sekarang kita akan menuju tahu cara mengatasi masalah-masalah di atas. Yang pertama, masalah kesulitan mencari modal. Cara mengatasinya yaitu mencari investor lokal seperti yang dilakukan William Tanuwijaya. Walaupun sulit, namun William Tanuwijaya tetap mendirikan Tokopedia pada tahun 2009 dengan jerih payahnya mendapatkan modal seadanya. Kemudian tak lama, investor berdatangan. Salah satunya East Ventures. Lalu sekarang hanya ada dua solusi untuk mengatasi kesulitan mencari modal, yaitu meminjam dari bank untuk UMKM berskala kecil dan mencari investor untuk perusahaan rintisan. Sekarang gimana cara mengatasi perbedaan bahasa, cara mendapat keyakinan kembali, terus cara untuk para orang tua ini bisa beradaptasi dengan inovasi yang sering bermunculan. Untuk mengatasi masalah data bocor, maka kita bisa mendorong pemerintah mengenai undang-undang tentang perlindungan konsumen untuk tidak fokus pada perusahaan yang dibobol saja, tapi yang membobol juga harus diberi efek jerah. Tentunya mereka yang membobol bisa diberi sanksi menurut undang-undang. Para orang tua bisa mempelajari cara menggunakan Tokopedia dengan tepat, mulai dari mendownload aplikasi Tokopedia, lalu login, hingga mencari barang dan membayar barang tersebut secara online. Lalu, Tokopedia bisa memberi sosialisasi mengenai aplikasinya melalui tayangan YouTube. Nah, sekarang berikan bukti bahwa Tokopedia bisa menyejahterakan masyarakat. Inovasi Tokopedia mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya transaksi yang terjadi. Hal ini membuat penjual menjadi sejahtera ekonomi dan pembeli sejahtera karena dimudahkan dalam hal berbelanja. Dapat kita lihat dari grafik dan data transaksi Tokopedia lebih tinggi daripada marketplace yang lainnya. Nah, sekarang apa pesan-pesan kalian untuk para penonton kita yang menonton kita di rumah, di sekolah, dimanapun dia berada gitu ya kan? Ya, silahkan. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk berinovasi secara aktif dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Dengan berbagai inovasi yang diciptakan, kita pasti bisa mensejahterakan masyarakat. Sebagai warga dunia, kita harus terus beradaptasi dengan inovasi yang tercipta. Kita harus mendukung, kita bisa juga berpartisipasi dalam menciptakan inovasi. Dengan hal ini, maka kondisi manusia di dunia akan lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Oke, karena kita sudah ada di pengunjung acara, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih bagi narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Mbak Prisa, Mas Nara, dan Mbak Lika juga. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi penonton yang sudah menyaksikan talk show kami, yang sudah like dan subscribe. So, terima kasih sekali. Sekian talk show kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Serviam. Dari perbincangan kita tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa setiap kita berinovasi, setiap kita berkarya maupun membangun usaha, akan banyak kita temui berbagai macam masalah seperti yang dialami William Tanuwijaya saat membangun Tokopedia. Setiap kita berinovasi, tentunya kita akan menemui banyak sekali halangan maupun rintangan. Banyak cara untuk mengatasi maupun melewati hal tersebut. Selama kita bisa melihat kesempatan, selama kita terus mencoba, maka kita bisa menyukseskan inovasi tersebut.